Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel. Hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Semoga Anda, kita semua ya ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat jalani aktivitas kita. Oke, di sini kami akan kembali menyampaikan review saham ya. Eh, dengan kami di sini menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Perlu kami tekankan bahwa materi ini ya, berlaku dua pernyataan. Yang pertama adalah no conflict of interest. Tidak ada benturan kepentingan. Jadi kami tidak sedang memiliki ya saham yang akan kami review ini ya, yang akan disampaikan dalam materi hari ini ya, sehingga kami tidak mempunyai kepentingan. Kemudian pernyataan kedua adalah pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Kami harapkan Anda juga melakukan riset sendiri, do your own research ya. Karena kami tidak bermaksud untuk mempengaruhi Anda untuk menjual atau membeli atau melakukan keputusan apapun ya, selalu bersandar pada pertimbangan dan keputusan Anda sendiri. Oke, kita langsung masuk saja ke saham yang kita review ya. Di sini kami mendapatkan BSSR ya, atau kita baca saja ya profilnya ya. PT Baramukti Sukses Sarana Tbk atau dengan kode saham BSSR. Kita akan baca BSSR ya. Merupakan perusahaan pertambangan batubara. Produk batubaranya adalah batubara rendah sulfur berkalori sedang sampai rendah. Pangsa pasar perusahaan terlain adalah Cina, India, dan Taiwan. Ruang lingkup kegiatan usaha perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan, perdagangan, transportasi darat, serta perindustrian batubara. Kegiatan usaha tersebut dijalankan oleh sepenuhnya oleh perusahaan bersama entitas anak yaitu PT Antang Gunung Meratus. Pertambangan dan perdagangan batu bara menjadi kegiatan usaha utama perseroan, sedangkan yang lainnya menjadi kegiatan usaha penunjang. Jadi core bisnisnya BSSR adalah pertambangan dan perdagangan batu bara ya. Oke, BSSR ini beralamat di Geraha Baramukti Lantai 3, Jalan Suryo Pranoto nomor 2, Komplek Harmoni Plaza, Blok A8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10130. Ya, itu apa namanya? eh, Profil dan alamatnya ya. Dapat dilihat lebih lengkap lagi di web perusahaan ataupun di eh, Stockbit ya. Kemudian kita coba lihat corporate action yang terdekat. Oh, ternyata BSSR ini sudah membagikan dividen ya. Latest ex-date-nya tanggal 6 Juni ya, 2023, kira-kira 3 hari yang lalu ya. Oke, artinya ya, seluruh harga dan informasi yang eh, dihadapi oleh perusahaan ya, seharusnya sudah price in ya dengan harga ketika dividen diumumkan. Sehingga setelah pembagian dividen tentunya perusahaan ya menyerap ya segala informasi kinerja atau apapun yang mempengaruhi harga dari BSSR itu sendiri. Oke, karena sudah dibagikan dividen, kita coba lihat laporan keuangannya yang kuartal 1 ya, yang terdekat ya. Oh, ya, ini udah terbuka annual ya.
Oke, kita lihat sepintas bahwa annualnya 2022 dibandingkan dengan 2021 naik ya. Kemudian kita lihat kuartal 1. Maaf, karena kuartal 1 sudah lewat ya. Kuartal kedua nanti di akhir Juni ini. Oke, kalau kita lihat ya, labanya kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2002 naik 2 kali lipat ya. Jadi tidak ada penurunan kinerja, malah kinerjanya meningkat drastis ya. Oke, eh, sampai hampir 2 kali lipat ya. Oke, 461 miliar naik ke 918 miliar. Jadi secara apa namanya, secara laba bersih saja ya untuk kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya ya dia naik ya. Artinya dengan asumsi ceteris paribus ya akan naik juga di akhir tahunnya. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan. Oke, di sini BSSR oleh Stockbit dibandingkan dengan DOIP, Harum dan MCOL ya. Memang rata-ratanya semuanya adalah perusahaan pertambangan batubara atau di industri batubara ya. Oke, kalau kita lihat current PE ratio yang disetahunkan ya, BSSR ada di 3,18 ya, berimbang dengan Harum ya, berimbang dengan Harum. Jadi termasuk di antara semua ini yang paling murah ya. Kemudian current PE ratio 12 bulan terakhir BSSR 2,18, tetap ya yang paling murah ya dari semua yang tampil di platform ini ya di layar. Oke, jadi kita melihat bahwa BSSR relatif lebih murah ya, paling murah. Oke, kita lihat eh, price to book value-nya ya. Price to book value ya. Harga dibandingkan nilai bukunya. BSSR itu 2,22 ya. 2,22 ya. Jadi di sini dia memang lebih tinggi ya dibanding yang lain. Kemudian kita lihat net profit margin kuartal terakhir. BSSR itu mencetak margin itu 17,16 ya. Di bawah Harum dan Ancol ya. Tapi sebenarnya cukup baik juga ya. Net profitnya lebih dari 15%. Selanjutnya kita masuk ke return on equity ya, 12 bulan terakhir. Nah, di sini BSSR jauh ya mengungguli ya, jauh mengungguli emiten lainnya ya, sampai 102,11 ya persen ya, jadi sangat besar sekali ya. Dan juga menurut screening dari Stockbit, BSSR ini nomor 2 ya, dividen yieldnya terbesar dari seluruh emiten, hanya kalah dengan SCPI, namun saja SCPI tidak aktif ya, tidak liquid maksudnya ya. Eh, Kalau kita lihat ya apa namanya transaksinya sangat sangat jarang ya, jadi CPI itu sangat jarang ya. Tapi BSSR masih masih ada ya, masih ramai ya. Dan return equity-nya tertinggi di sini, termasuk juga dividen yield-nya juga yang terbesar ya. Kalau dari liquid, dari frekuensi trading. Oke, lanjut kita lihat dividen ya. Tadi kita sudah lihat dividen bahwa atas dividen ex date-nya BSSR itu 6 Juni 2023. Semua di sini ya, semua di sini sudah membagi eh enggak ya, hanya BSSR dan MCOL ya, Duit dan Harum belum ya. Oke. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa jika dengan asumsi ceteris paribus karena labanya meningkat ya, tentu saja BSSR berpeluang besar membagikan dividen di tahun depan ya atas laporan keuangan di 2023. Jadi artinya BSSR ini termasuk perusahaan yang baik. Selanjutnya kita akan masuk ke cash from operation-nya ya, 12 bulan terakhir ya. BSSR ini bisa menghasilkan kas dari operasionalnya saja 6,1 triliun lebih ya. 6,1 triliun lebih ya.
Mereka hanya kalah dengan Harum ya dan Mcol ya. Mcol. Harum dan Mcol ya. Jadi kami melihat di sini bahwa BSSR ini termasuk kuat ya fundamentalnya ya. Nah, tidak apa namanya tidak menjadi risiko yang besar ya. Hanya saja mungkin kalau keadaan apa kebutuhan atau industri batu bara merosot ya. Apalagi masih dalam suasana perang ya antara Ukraina dan Rusia ya. Oke, begitu fundamentalnya ya. Jadi fundamentalnya baik dan layak ya menurut kami untuk diinvestasikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Teknikal ini sebagai time to entry or exit or hold ya. Waktu untuk masuk atau keluar atau hanya memegang bagi yang sudah punya ya. Oke, di sini kami menggunakan indikator volume, linear regresi, moving average, dan commodity channel index ya. Oke, tapi kami tidak menjelaskan masing-masing indikator itu, hanya membaca dari apa yang tampil di layar trading view ini ya, untuk chart dari BSSR ya. Oke, kalau kami lihat ya, BSSR ini memang berturut-turut ya turun ya. Sepertinya mendiskon ya peluang dari dividen ya. Karena diterima dividen jadi sehingga harganya cenderung turun apalagi setelah ex-date ya. Oke, dan bisa saja pihak yang sudah berinvestasi lama ya mau merealisasikan dan mungkin di menjelang kom dia beli kembali ya karena ditargetkan harganya turun. Ya, semuanya itu adalah strategi masing-masing ya. Kami hanya mencoba menilainya. Di sini dia sudah melewati garis bawah kanal regresi ya. Kami memandang bahwa kanal regresi ini seperti kanal yang di dalamnya ada bola kasti atau pingpong yang naik turunnya. Ketika dia sudah menembus garis bawah ya, dia akan naik ya karena ada kekuatan mendorongnya. Dia akan naik dan ini sudah terlihat ya bahwa BSSR ini sudah naik ya. Nah, jadi artinya kami melihat bahwa titik untuk manajemen risiko ya, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga BSSR ini tembus di bawah 3.140. Dengan kata lain, selama harga BSSR ini di atas 3.140 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya. Semuanya tergantung dengan risk reward Anda ya dan juga tentunya cash manajemennya ya. Tapi kami melihat bahwa untuk setahun ke depannya, minimal setahun ke depan BSSR ini cukup bagus ya. Cukup bagus karena dia adalah highest dividend yield ya dari semua emiten ya. Oke. Selanjutnya target harga ya, target harga ya. Jadi bisa saja harga dia sebelum tembus ya, ya jatuh di 3.510 ya. 3.510 ya. Namun tidak tutup kemungkinan bisa sampai ke 4.030 ya. Target harga yang diharapkan. Di sini tetap berlaku pernyataan disclaimer ya. Dan kami juga tidak sedang memiliki saham BSSR. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih banyak buat mereka yang sudah menonton, dukung, berikan like, subscribe, makan mungkin berbagi kepada yang lain. Karena berbagi hal yang positif adalah baik ya. Nah, berbagi eh, yang dapat menjadi passive income bagi pihak lainnya ya atau sesuai dengan keperluannya ya. Mohon tetap dukung kami dengan nonton, berikan like, subscribe dan juga berbagi kepada yang lain agar kami juga tetap bersemangat ya. Karena motivasi kami adalah dukungan dari Anda ya. Karena apa yang Anda lakukan dengan nonton, berikan like dan subscribe itu tidak dipungut biaya, hanya kuota internet saja.
Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.